Otaknya siapa? Maju-maju sini. Siapa? Joko mana? Kamu gimana cara awal menentukan rumah Bapak ini yang mau kamu ambil barang-barang yang gimana? Komplotan maling Satroni Perumahan berhasil gondol barang berharga senilai 20 jutaan. Ambil barang-barang yang gimana? Muter-muter. Memang kamu sudah sengaja berempat ini bermufakat untuk mencari barang, mau nyuri barang. Ya. Aksi pencurian yang dilakukan segerombolan pelaku di kawasan perumahan Baiti Janati, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berakhir di balik jeruji besi. Para pelaku yang berjumlah 4 orang itu berhasil dibekuk aparat kurang dari 24 jam. Muter-muter dulu, Pak. Muter-muter. Terus kita ketemu. Memang kamu sudah sengaja berempat ini bermufakat untuk mencari barang, mau nyuri barang. Ya, terus? Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan pembobolan rumah dilakukan pada awal bulan Oktober lalu. Pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut nekat membobol rumah milik Aulia Rahman, 38, yang beralamat di Kelurahan Pandeyan. Keempat pelaku diketahui berinisial JT asal Demak, MIF, AS dan M warga Grobogan. Dalam aksinya, para pelaku mengambil sejumlah barang milik korban. Di antaranya 1 buah handphone, 1 buah laptop, 2 buah TV, 2 buah BPKB sepeda motor, 2 buku tabungan bank, 2 batang emas antam dengan berat 10 gram beserta surat-suratnya, uang tunai Rp. 1 juta, dan 6 buah jam tangan. Jika ditotal, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Disinggung mengenai modus para tersangka, Wahyu mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya pelaku terlebih dahulu melakukan pemantauan wilayah dengan berkeliling di seputaran TKP. Jika kondisinya aman, mereka langsung beraksi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Menjemput anaknya, ambil barang-barang yang gimana? Muter-muter. Memang kamu sudah sengaja berempat ini bermufakat untuk mencari barang, mau nyuri barang. Ya. Tukang di proyek, udah tukang di proyek ngapain masih nambah bener? Kamu apa? Maklar. Maklar apa? Rumah. Kamu apa? Driver, Pak. Driver. Kamu? Proyek, jadi proyek. Oke ya. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Hari ini Polres Sukoharjo beserta jajaran Polsek akan menginformasikan beberapa pengungkapan kasus. Total nanti ada 9 kasus yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Ini tentunya merupakan bentuk komitmen kami sebagai aparat penegak hukum. Ya, adanya berbagai gangguan kriminalitas di wilayah kita berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dengan tegas-tegasnya. Ya, yang pertama kasus yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat. Ya, ini terjadi pada tanggal 3 Oktober di wilayah Pandeyan Grogol. Jadi korbannya ini Bapak Aulia, ini alamat di Pandeyan Grogol. Jadi beliau bersama istrinya ini pagi bekerja, kemudian istrinya juga mengantar anaknya sekolah, tapi kemudian begitu pulang menjemput anaknya, si ibu itu mendapati bahwasanya rumahnya sudah dalam kondisi banyak barang-barang yang hilang. Ya, itu di antara barang-barang yang hilang yaitu cincin, ya, perhiasan, ada 4 buah cincin, kemudian gelang, kemudian ada juga jam tangan sebanyak 4 buah, kemudian ada handphone merek Vivo, kemudian juga ada laptop merek Lenovo, kemudian juga ada TV, ini sebanyak 2, ya, merek TCL dan merek Sharp, kemudian uang tunai sekitar 800.000, ini sisanya. Jadi total kerugian yang menurut dari pelapor ini sekitar 20 juta rupiah. Kemudian beliau melaporkan kejadian ini kepada kita, aparat kepolisian, kemudian Satreskrim Polres Sukoharjo.
segera melakukan tindakan penyelidikan dan dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil menangkap para pelaku ya. Pelakunya ada sebanyak 4 orang. Ya, itu atas nama Joko Trianto, kemudian Irgi Fahrezi, ada Anton Sujarwo dan ada Mardianto. Kemudian untuk peran pelakunya itu ada yang sebagai driver dari mobil yang digunakan sarana untuk melakukan kejahatan, kemudian juga ada yang berperan merusak pintu, kemudian juga ada yang berperan masuk ke dalam dan mencari atau mengambil barang-barang. Kemudian kepada yang bersangkutan atau para pelaku ini 4 orang kita kenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Kemudian untuk motifnya ya, para pelaku ini mengambil barang-barang dengan alasan untuk digunakan, uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu ya. Untuk kasus yang pertama yang ingin kami informasikan kepada rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Mereka sebelumnya sudah menghindar dulu atau langsung? Kita tanya langsung ya Mas ya, biar lebih jelas. Sini siapa yang paling berperan siapa? Otaknya siapa? Maju sini. Siapa? Joko mana? Kamu gimana cara awal menentukan rumah Bapak ini yang mau kamu ambil barang-barang yang gimana? Muter-muter dulu, Bang. Muter-muter. Terus kita ketok. Memang kamu sudah sengaja berempat ini bermufakat untuk mencari barang, mau nyuri barang. Ya, terus? Kita ketok-ketok nggak ada orangnya. Ketok-ketok nggak ada orangnya. Bongkar. Langsung bongkar. Iya. Oke, pakai obeng itu? Iya. Udah berapa kali ngambil barang-barang gini di rumah-rumah orang-orang? Sekali ini, Pak. Masa baru sekali? Iya. Kita dari nonton bola, Pak. Apa? Nonton bola di Malang. Oh, habis nonton bola di Malang, mampir Sukoharjo. Iya. Nggak tahu mampir kemana, muter-muter. Muter-muter aja, terus ketemu rumah Bapak ini, kamu ambil barang-barangnya. Oh. Berarti secara acak, Pak? Iya. Acak? Iya. Iya. Orang mana? Orang Gerobokan. Gerobokan. Kamu orang mana? Gerobokan. Gerobokan. Kamu orang mana? Pati. Kamu orang mana? Gerobokan. Oh, dari Gerobokan sana? Dari Malang mampir Sukoharjo dulu baru pulang Gerobokan gitu? Oh, Nonton Arema kemarin ya? nonton Arema itu? Iya, ada yang rusuh itu. Yang rusuh itu? Kamu ikut yang rusuh juga? Enggak, setengah main pulang, Pak. Oh, setengah main pulang. Kamu pendukung apa? Arema. Arema? Bukan Persipur? Lu kan ada Persipur di sana? Persipur divisi 3, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, Liga 3 tuh. Ini yang namanya siapa? Joko. Kerjaannya apa? Apa kerjaan kamu aslinya apa? Proyek bangunan. Tukang di proyek. Udah nukang di proyek ngapain masih nambah gini lagi? Kamu apa? Maklaran, Pak. Maklar apa? Rumah. Kamu apa? Driver. Kamu? Proyekan juga, Pak. Proyek, kerja di proyek. Nyesel nggak kamu sekarang begini? Apa kurang hasil dari proyek? Udah berapa hasil dari yang barang-barang yang kamu jual? Belum ada yang jual, Pak. Belum ada yang dijual? Belum ada. Tadi uangnya udah ada yang kamu pakai? Iya, Pak, dipakai buat beli bensin. Oh, uangnya dipakai buat beli bensin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pernah di penjara belum? Pernah Pernah? Apa dulu kasus apa? pencurian. Berarti kamu pernah. Tadi bilangnya nggak pernah, baru sekali. Oh, ngapusi kamu. Menyuri di mana dulu? Di Bekasi, Bekasi. Nyuri apa? nuri Rumah juga? Rumah kosong juga? Di sel berapa lama dulu? 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun. Di mana dulu selnya? Bekasi. Bekasi. Sekarang gantian masuk Solo, Sukoharjo. Gantian, pengen merasakan di sini. Udah kok nggak kapok kamu? Kapok. Lah kapok. Ya nek konangan kapok, nek ra konangan kak. Ora kapok. Yo. Piye to, Pak? Nyesal? Iya. Ya nyesal ntar metu ngono meneh. Aduh. Disebut komplotan lintas provinsi. Ya lintas kabupaten ya, dia kan kebanyakan dari dulu. Tahun berapa itu? Udah 2017. 2017. Loh baru keluar kamu 2022. Baru keluar? Bulan apa kemarin keluarnya? 2020. Oh, keluar 2020. Tahun 2020 keluar. Pulang Gerobokan, main lagi sini. Ya, lama nganggur. Nganggur. Gatel, pengen ngambil barang lagi. Ya. Oke? Cukup ya? Oke, balik badan situ. Pak Aulia.
Bapak korbannya yang barang-barang ini betul barang-barang Bapak yang diambil dari rumah Bapak? Iya. Ada laptop, TV, jam dan sebagainya? Iya, benar ini barang-barang semua. Apa ada harapan-harapan yang mau disampaikan? Mungkin bisa disampaikan kronologinya dulu gimana ceritanya? Oke. Jadi kronologinya saya kan setiap hari kerja ya. Jadi yang di rumah cuma istri. Nah, istri itu pergi keluar itu cuma kalau pas antar anak sekolah sama jemput anak sekolah. Jadi kejadian ini kan pas siang ya. Jadi pas dia jemput anak sekolah di Solo, jadi itu kurang lebih ditinggal cuma 1 jam. Pulang ke rumah, kondisi rumah sudah dibobol, pintu besi sudah rusak, pintu kayu yang di depan juga sudah rusak, terus sampai dalam rumah itu sudah diacak-acak seperti itu. Terus saya langsung laporan, sorenya langsung laporan ke Polres Sukoharjo, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak polisi sekalian yang bisa langsung bertindak cepat dan bisa langsung mengungkap kasus pembobolan rumah saya ini. Begitu nggih. Ada yang perlu ditanyakan? Memang seperti gitu Pak. Perumahannya itu kan perumahan ya. Jadi rata-rata bapak-bapaknya kerja semua. Jadi yang di rumah itu cuma ibu-ibu. Jadi waktu kejadian itu tetangga sebenarnya sudah lihat mobil merah itu parkir di depan. Cuma kan dikiranya keluarga, angkot-angkot mau pindahan begitu. Dan kalau ibu-ibu kan ya udah bisa ngapa-ngapain ya Mas ya. Jadi tahunya setelah kejadian waktu istri saya udah laporan, udah ngomong kalau ini ada pembobolan, baru tahu oh yang tadi itu berarti pencuri gitu. Jadi yang ngangkut-ngangkut barang-barang dari rumah itu pencuri gitu. Begitu Mas. Setelah itu mau ada satpam nggak Pak? Ini baru masuk ke rembukannya bapak-bapak ya. Jadi dari kejadian ini kan rencana Sabtu besok itu bapak-bapak perumahan mau rembukan soal masalah satpam. Cuma kalau di perumahan kan ada CCTV kemarin. Jadi yang membantu mengungkap cepat itu karena ada CCTV. Jadi bisa kelihatan langsung nomor mobilnya, dan itu bisa langsung dilacak bapak-bapak polisi ini. Cuma ya tetap mungkin lebih aman ya memang ada satpam itu, cuma ini masih dalam rembukan internalnya perumahan gitu. Harapannya untuk para pelaku gimana Pak? Ya harapan saya sih semoga tidak ada kejadian kayak gini lagi ya. Jadi pelaku sudah insaf, tidak ada kerugian yang dirugikan lagi orang-orang selain saya. Karena kan ini cukup merugikan ya buat orang-orang yang uangnya juga pas-pasan terus kebobolan rumah gini kan cukup merugikan. Harapan saya segitu Pak Polisi. Udah ya. Matur nuwun Pak Aulia. Mudah-mudahan nanti prosesnya lancar. Amin. Barang-barang bisa segera diambil kembali. Ya. Amin. Itu nggih. Matur nuwun Pak. Monggo kalau mau dilanjut kegiatan. Oh nggih. Lebih aman ya memang ada satpam itu, cuma ini masih dalam rembukan internalnya perumahan.